Kabar buruk, Mads Hilgers cedera hamstring. Siapa pengganti yang akan jadi andalan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi? Keputusan mengejutkan Sintayong. Kenapa Asnawi dan 4 pemain lainnya dihapus dari skuad timnas Indonesia? Mengungkap keputusan Sintayong. Kenapa pemain senior dan luar negeri dihindari di Piala AFF 2024? Pelatih Brisbane Roar beri pengakuan mengejutkan setelah gol pertama Rafael Struijk. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar buruk, Mads Hilgers cedera hamstring. Siapa pengganti yang akan jadi andalan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi? Bek muda FC Twente Mads Hilgers dilaporkan mengalami cedera hamstring dan situasi ini tentunya membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong berada dalam kebingungan. Cedera ini terjadi saat Hilgers tampil dalam pertandingan melawan Willem II pada lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Meskipun telah terpilih dalam skuad 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, cedera ini bisa menjadi hambatan serius. Hilgers bermain sejak menit pertama di Stadion Koning Willem II pada pertandingan yang dimenangkan FC Twente dengan skor 1-0 pada 2 November 2024. Sayangnya ia terpaksa ditarik keluar setelah babak pertama dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Insiden ini terjadi setelah Hilgers terlihat terkapar di lapangan pada menit ke-38 yang membuat pelatih FC Twente Joseph Osting tidak mau mengambil risiko dengan memaksanya melanjutkan pertandingan. Jurnalis Tijman Van Wissing menyebutkan bahwa cedera yang dialami Hilgers adalah cedera hamstring. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ia akan siap untuk tampil saat FC Twente menghadapi OGC Nice di Liga Eropa 2024-2025. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari FC Twente mengenai kondisi bek berusia 23 tahun ini. Yang menjadi harapan adalah semoga cedera ini tidak serius sehingga Hilgers bisa segera pulih dan kembali mengawal lini pertahanan FC Twente dalam laga melawan OGC Nice di Stadion Allianz Riviera pada 8 November mendatang. Lebih penting lagi, timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa Hilgers ketika berhadapan dengan dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kondisi ini, siapakah yang akan menggantikan Hilgers di timnas Indonesia? Siapa yang akan mengisi pos bek yang krusial ini? Ayo, sampaikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Keputusan mengejutkan Sintayong. Kenapa Asnawi dan 4 pemain lainnya dihapus dari skuad timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik ketidakterlibatan Asnawi Mangkualam dan 4 pemain lainnya dalam skuad Garuda untuk pertandingan mendatang. Dalam pernyataannya, Shin menjelaskan bahwa kelima pemain tersebut terpaksa dicoret karena mengalami cedera. Sebelumnya, Shin telah mengumumkan daftar 27 pemain yang akan membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Meskipun sebagian besar skuad tetap sama, terdapat 5 perubahan signifikan yang mencolok. Para pemain yang dicoret ini sebelumnya telah dipanggil untuk menghadapi Bahrain dan Cina, tetapi kini harus merelakan kesempatan tersebut. 5 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, dan Dimas Derajat. Semua pemain ini mengalami cedera saat menjalani pertandingan bersama klub mereka masing-masing.
Shin Tae-yong menjelaskan bahwa ia tidak ingin memaksakan mereka untuk bermain dalam kondisi tidak fit demi kesehatan dan keselamatan pemain. Asnawi Mangkualam yang merupakan salah satu bintang timnas mengalami cedera saat bermain untuk Port FC di Thailand. Sementara itu, Hernando Ari dan Malik Rizaldi mengalami nasib serupa saat membela Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. Wahyu Prasetyo juga mengalami cedera saat bermain untuk Malut United, sedangkan Dimas Derajat mengalami masalah yang sama ketika bermain untuk Persib Bandung. Sebagai alternatif, Shin Tae-yong memanggil sejumlah pemain baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Di antara pemain yang dipanggil adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Riyandi, Ramadan Sananta, dan Justin Hubner. Keputusan ini tentunya menarik perhatian para penggemar yang penasaran akan performa pemain-pemain baru ini. Dengan semua perubahan ini, bagaimana strategi timnas Indonesia akan terpengaruh? Apakah keputusan Shin akan membawa dampak positif atau justru sebaliknya? Ayo, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mengungkap keputusan Shin Tae-yong. Kenapa pemain senior dan luar negeri dihindari di Piala AFF 2024? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah membuat keputusan yang mengejutkan menjelang Piala AFF 2024. Ia menegaskan bahwa tim Merah Putih tidak akan diperkuat oleh pemain senior atau pemain yang berkarir di luar negeri. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa alasannya tidak memanggil para pemain senior dan dari luar negeri berkaitan dengan status Piala AFF yang tidak diakui sebagai agenda resmi oleh FIFA. Dalam konteks ini artinya klub-klub tidak akan melepaskan pemain mereka untuk mengikuti turnamen tersebut. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan ini memutuskan untuk memfokuskan skuadnya pada pemain-pemain yang saat ini bermain di Liga 1 musim 2024-2025. Tak hanya itu, Shin juga akan menyertakan sejumlah pemain muda dari Timnas U22 Indonesia. Dengan komposisi pemain tersebut, ia berharap Timnas Indonesia dapat bersaing secara optimal dan mencapai babak final dalam ajang bergengsi ini. Sementara itu, perlu dicatat bahwa banyak pemain Indonesia saat ini berkarir di liga luar negeri. Nama-nama seperti Martin Paes, Jay Itzes, Jordi Amat, dan beberapa lainnya mencuri perhatian. Namun karena adanya bentrok jadwal dengan Liga 1 yang masih berlangsung, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk memanggil pemain-pemain senior dari liga domestik termasuk Mark Klok. Keputusan ini memunculkan spekulasi di kalangan penggemar dan analis sepak bola. Bagaimana nasib Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tanpa dukungan pemain-pemain berpengalaman dan berkualitas dari luar? Apakah strategi Shin Tae-yong akan berhasil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Brisbane Roar beri pengakuan mengejutkan setelah gol pertama Rafael Strug. Pelatih Brisbane Roar Ruben Zadkovic memberikan pujian yang tinggi untuk Rafael Strug setelah striker Indonesia ini sukses mencetak gol pertamanya di liga teratas Australia. Dalam pernyataannya, Zadkovic mengakui penampilan Strug yang mengesankan dalam laga melawan Sydney FC, namun ia juga menyoroti beberapa aspek yang perlu ditingkatkan oleh mantan pemain ADO Den Haag tersebut. Zadkovic menyatakan senang melihat Rafael Strug, salah satu rekrutan anyar kami, tampil baik. Di klub sebelumnya ADO Den Haag, ia tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain dan sering berada di bangku cadangan. Namun karir internasionalnya bersama Timnas Indonesia sangat menjanjikan. Kini ia harus menemukan pijakannya di sini dan itu sangat menggembirakan bagi kami. Gol debut Strug terjadi pada pekan kedua Liga Australia di Suncorp Stadium saat melawan Sydney FC. Menurut Zadkovic, penampilan Strug menunjukkan potensi besar yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Ia optimis bahwa Strug akan segera menemukan konsistensi dalam ketajamannya di lini depan Brisbane Roar. Dengan performa ini, Strug memiliki kesempatan untuk kembali beraksi bersama Brisbane Roar saat mereka bertanding melawan Melbourne Victory di pekan ketiga Liga Australia.
Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh penggemar mengingat Struijk telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi aset berharga bagi tim. Bagaimana prediksi kalian untuk penampilan Rafael Struijk selanjutnya? Apakah dia bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk jadi starter? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.